Berau Talisayan Pesisir akan menjelaskan. Tanaman Arachis pintoi merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika Selatan, yang di Indonesia dikenal dengan kacang hias. Merupakan tanaman kacang-kacangan yang banyak digunakan sebagai tanaman penutup tanah pada lapangan golf, taman perkantoran, perumahan, dan kini mulai digunakan sebagai pengendali gulma pada usaha tani perkebunan maupun pada lahan kering. Arachis pintoi ini merupakan salah satu tanaman tahunan yang tumbuh rendah dari keluarga legum. Batang tumbuh menjalar membentuk anyaman yang kokoh. Akar dan sulur akan tumbuh dari buku batang apabila menyentuh langsung dengan tanah. Mempunyai 2 pasang helai daun pada setiap tangkainya. Keunggulan dari tanaman Arachis pintoi yaitu mampu berbunga sepanjang tahun. Mempunyai warna yang kuning memberikan sensasi indah pada taman dan di areal perkebunan. Perbanyakan tanaman ini dapat dilakukan dengan menggunakan biji, stek dan stolon. Untuk dapat menutup seluruh permukaan tanah dan tumbuh seragam, diperlukan waktu 2-5 bulan tergantung pada kondisi lingkungan dan jarak tanam. Manfaat dari tanaman Arachis pintoi ini adalah sebagai berikut. Menghambat pertumbuhan gulma cover crops. Tanaman Arachis pintoi tumbuh merambat dan rapat sehingga akan memberikan perlindungan pada permukaan tanah dari pertumbuhan gulma. Di daerah tropis tanaman Arachis pintoi ini telah teruji kemampuannya dalam bersaing pada areal tanaman perkebunan. Jenis tanaman kacang ini efektif mencegah tumbuhnya gulma setelah 3-4 bulan ditanam. Bahkan lebih efektif dari penggunaan herbisida. Mencegah terjadinya erosi pada lahan kering yang berlereng. Erosi terjadi terutama pada periode awal pertumbuhan tanaman yang menyebabkan lahan terdegradasi dan menurun produktivitasnya. Tanaman Arachis pintoi mempunyai akar yang cukup rapat sehingga akan memberikan daya tahan terhadap tanah dari daya rusak intensitas hujan yang tinggi, sehingga tanaman ini dapat mencegah terjadinya erosi. Rehabilitasi lahan. Sebagai salah satu famili leguminosa, tanaman Arachis pintoi ini dapat berpotensi untuk dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dari hasil fiksasi penambatan nitrogen secara biologi. Hasil penelitian di Meksiko menunjukkan bahwa Arachis pintoi mampu mengangkat konsentrasi karbon sebesar 9,314% dan nitrogen sebanyak 42-47%. Sebagai pakan ternak, tanaman Arachis pintoi dapat juga digunakan untuk pakan ternak seperti sapi, kambing, domba, kuda, babi, ayam del. Daunnya mengandung kadar protein yang tinggi dan baik untuk pencernaan. Semoga bermanfaat. Bantu subscribe Berau Talisayan Pesisir supaya channel ini terus berkembang untuk info-info perkebunan baik kelapa sawit maupun lainnya. Salam sukses buat yang menonton. Terima kasih. Arachis pintoi ya. Kalau ada teman-teman yang punya ternak kambing, nah ini juga cocok ini. Kambing juga makan ini. Oh, sangat suka kambing. Oh. Jadi ini banyak sekali nih anunya nih. Fungsinya bukan hanya sebagai penutup tanah, Iya ya. bisa juga untuk pakan ternak kambing. Jadi ini multifungsi, Berarti bukan satu fungsi saja. Simbiosis mutualisme ya, untuk iya. tanaman juga untuk tanah dan kawan. Nah, ini Jadi kita lihat, coba diperhatikan ini. ya. Ini yang sudah ditanami Arachis pintoi, kita lihat tanahnya gembur, Oh iya. lembab. Beda dengan yang di Ini kawan. lepas luas tidak ada anunya, itu dia gembur itu. Iya ya. Nah, Jadi itulah. kelembapannya terjaga ya. Kelembapannya terjaga, juga bagus ini. Jadi kita Tidak ada namanya, bagus lah. Pokoknya kalau untuk tanaman perkebunan atau juga tanaman-tanaman buah-buahan, sahang ya. oh, pokoknya perkebunan itu sahang. cocok sekali. Karena ini juga sebenarnya ini tanaman perusahaan ini. Perusahaan ini sebenarnya tidak mau lihat kan ini bibit begini nih. Iya Ini iya ya. rahasia sebenarnya ini. Rahasia ya. Ya. Tapi kawan-kawan yang pengen punya inisiatif sama dengan Pak Asri, bisa juga menghubungi Pak Asri nanti. Bisa silakan di komentar di bawah, nanti saya alihkan ke Pak Asri. Nah, kayak gini teman-teman ini. Ya. Ini banyak sekali jadinya ini. Berapa? Ada 15 ini stek. Ada 15 ya. Untuk jarak tanamnya biasanya berapa Pak? Kalau jarak tanamnya Berapa senti gitu? Sebenarnya lebih rapat lebih bagus, tapi kalau mau agak setengah meter lah. Setengah meter ya. Ya, Oh berarti 50 cm ya. Ya 50 cm enggak apa-apa. 30 cm lebih bagus.
Itu kalau kacangan biasa itu kan dia kan per satu malamnya itu Ya. mampu 20 cm itu panjangnya. Kalau ini berapa bulan baru bisa menutup itu, Pak? Tergantung juga dengan jarak tanam kita tadi. Kalau jarak tanam kita itu agak rapat, iya paling kan 3 bulan sudah nutup dia. Iya ya. Cuman kan kelebihannya kawan-kawan ini bisa untuk pakan ternak kan kawan. Nah, betul. Bisa Nah, untuk mungkin yang apa? jenis yang Bapak Ya. bilang itu yang tanaman kacang-kacangan juga Ya. itu mungkin tidak disuka oleh kambing ya, tapi kalau Iya. ini wah. ini Terus suka sekali. ini bibit sawitnya ini jenis apa ini, Pak? Kalau itu Sriwijaya Semiklon 5 itu. Sriwijaya Semiklon 5. Semiklon SK5. SK5 kan kawan. Mantap. Itu bibit unggul Luar itu, biasa ini bibit unggul kan kawan. nggak ada bibit apa. Ini umur berapa tahun ini, Pak? Sudah mau 2 tahun. Sudah mau 2 tahun ya. Sudah Perkiraan kalau dari pertama tanam awal pindah itu berapa tahun baru bisa berbuah kalau yang bibit semacam ini? 2 tahunan sudah berbuah. 2 tahun ya, buah pasir ya. Ya, Bapak saya sudah. Kita fokus Iya, iya. ke sini dulu nih, Iya. mengambilkan anggota. Iya ya. Banyak ini. Iya ini ada yang pesan, Pak ya. Banyak yang pesan ini. Ada juga, tidak enak juga kita kalau tidak ngambilkan ini. Iya. Oh. Inisiatif yang sangat luar biasa kan kawan. Mantap. Ini bisa juga untuk simbiosis mutualisme, terus untuk pakan ternak bagi nanti yang punya ternak kambing tidak repot-repot lagi gitu. Betul. Jadi tanahnya juga bisa subur, Nah, kelembapan terjaga. mantap. Jadi kita nggak perlu ragu lagi lah. Apalagi ini sudah diakui oleh perusahaan-perusahaan sekarang memakai yang seperti ini. Iya. Dia sekarang tidak mau memakai yang namanya kacangan karena kalau kacangan dia merambat ke sawit Nah, itu lebih repot lagi gitu. lagi nanti Nah, kalau ini agak lumayan lah, kalau yang ini dia Iya. aja enggak dia naik ke atas dia. Kalau ini di permukaan tanah jadi ini. iya. Jadi rumput aracis ini sudah banyak sekarang yang menggunakan, Pak ya? Wah, banyak. Kalau Banyak ya? Bapak itu search di Google itu Iya, perkebunan-perkebunan yang sudah bagus, sudah iya. ini pasti ada di sela-selanya, pasti ada begini. Oh, iya iya iya. Kombinasikan dengan yang ini. Mantap ini. Jadi sangat cepat kan kawan pertumbuhannya juga. Untuk perkembangannya juga bagus, untuk tanah juga bagus, untuk tanaman bisa untuk di lada. Lada itu macam seperti ini sahang ya. Nah, sahangnya juga jadi ikut subur kan kawan. Nah ini sahang ini. Nah, jadi kan kawan bila nanti mempunyai kebun kelapa sawit ataupun buah-buahan bisa untuk ditanami aracis yang ini. Jadi aracis ini kelebihannya sangat banyak. Yang pertama untuk kelembapan tanah sangat terjaga. Terus yang kedua untuk tanaman kelapa sawit dia juga mengurangi untuk air yang jelas dia tidak terlalu, kalau hujan dia bisa menyimpan airnya di tanah itu. Betul. Jadi kalaupun kawan-kawan tertarik semacam seperti ini, bisa kawan-kawan menghubungi kami juga untuk panduan penanaman aracis ataupun pemesanan aracis juga bisa sama kami. Terus kawan-kawan, kalaupun nanti umur kelapa sawit ini sekitar sudah agak tinggi, jadi kawan-kawan bisa menambah ternaknya di dalam sini semacam kambing. Jadi bisa kita lepas hanya pagar aja di keliling gitu. Jadi di angon kita tidak perlu repot-repot lagi. Jadi aracis ini sangat luar biasa kan kawan. Jadi Pak Asri ini untuk mengambilkan orang mana ini Pak? Orang Sangatta, Kutai Timur. Kutai Timur kan kawan, Sangatta. Ya, Kutai Timur. Oh, dia mau menanam berapa luasnya Pak ini? Mungkin sekitar 2 hektar. 2 hektar ya. Baik. Jadi beliau ini pesan 4 karung. 4 karung cukupkah kira-kira Pak 2 hektar itu ya? Cukup aja itu. Cukup aja ya. Jarak tanamnya dikasih jarang aja. Jangan terlalu rapat.
Kalau yang semacam tanaman seperti ini kurang lebih berapa bulan ini Pak bisa mepet seperti ini? Ya, kurang lebih 2-3 bulan. 2-3 bulan sudah seperti ini ya? Ya. Wih. Yang penting itu aja jarak tanamnya kalau agak rapat. Luar biasa ini. Jadi seperti macam apa kan kawan namanya taman. Nah, jadi ini taman yang sangat indah tetapi sangat menghasilkan. Jadi ini unik kan, betul. Terus terang baru kali ini saya melihat kebun yang semewah ini, seunik ini. Jadi sangat bersahabat. Nah, ini luasnya berapa hektar ini, Pak? Yang kebunnya ini Iya, kebunnya ini. mungkin kurang lebih 2 hektaran. 2 hektaran ya. Kurang lebih. Kalau mau bagus kelihatannya jam-jam 10 Jam-jam 10 pagi ya. pagi. Nah, Jadi bunganya mekar semua ya. mekar. Kalau sore begini dia kuncup kembali. Oh, berarti semacam bunga pukul 9 ini kan kawan. Ya. Sama. Ini hampir sama bunga pukul 9. Jadi oke lah kawan-kawan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Pak Asri juga. Semoga ini tanaman aracis ini diminati para petani dan nantinya akan menghasilkan kelestarian lingkungan juga, untuk kesuburan tanaman juga, dan semuanya akan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.